Apa yang dilakukan oleh hamba Allah dimanapun mereka berada, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, ibadah-ibadah semuanya itu tidak lain adalah agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya yang ingin mencari ridha Allah tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pintu satu-satunya dan tidak ada yang lainnya, yaitu pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun orang yang mengabdikan dirinya untuk Allah adalah dusta jika tidak melalui pintunya, tidak akan sampai kepada Allah. Pintu kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memasuki pintu Nabi Muhammad kan tidak cukup dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita bicara tentang mengikuti, memang semua perilaku Nabi adalah bagus. Biarpun orang kafir senang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya terungkap bahwasanya apa yang dilakukan Nabi adalah sangat sesuai dari tata krama, ditinjau dari segi kesehatan, akhlak, cara berjalan Nabi, cara buang air. Ini orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pun ingin mengikuti Nabi Muhammad. Sampai istinja dengan batu, itu ternyata ditinjau adalah cara yang tepat untuk kita membersihkan diri dari bekas kotoran, buang air besar dan air kecil. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, orang kafir pun bisa. Akan tapi yang dicari adalah bagaimana sampai kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Ternyata bukan dengan cara mengikuti, tapi harus dengan rohnya terlebih dahulu, yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian hamba yang berbicara tentang mengikuti Nabi, belum tentu. Mengikuti Nabi adalah benar. Akan tapi yang terpenting adalah roh yang menyambungkan kita dengan Nabi adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengikuti Nabi Muhammad bisa saja basa-basi. Orang pengen disebut baik itu ngikuti Nabi Muhammad sudah disebut baik. Ayo, karena semua perilaku Nabi belum tentu karena Allah. Makanya kita perlu menanamkan kecintaan. Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan mulai pagi hingga sore, sore hingga pagi dan selamanya adalah karena dalam irama kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasuki pintu menuju Allah. Kalau hanya mengikuti ada maksud lain bisa. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, hati-hati. Munafik. Nabi Muhammad dipakai, Nabi Muhammad itu mahal. Maka jangan sampai suka pakai label Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dijual untuk kepentingannya. Kalau sudah pakai label Nabi Muhammad laku. Karena Nabi Muhammad mahal. Gelar pecinta Nabi Muhammad mengagumkan. Gelar perindu Nabi Muhammad mengagumkan. Gelar majelisnya Nabi Muhammad mengagumkan. Karena apa? Dihubungkan dengan Nabi Muhammad, tapi harus tahu diri yang mengaku-ngaku. Harus nyambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku mah gampang. Maka kita perlu masuk rohnya, yaitu mencintai. Dan inilah yang dibahas para ulama. Mahabbah Rasulullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi Muhammad itu adanya di dalam hati. Mencintai Nabi, cinta itu adanya di dalam hati. Tidak. Karena tidak terlihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti Nabi sebagai tanda cinta. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semuanya, kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini cinta kepada Allah. Dan ingat, kalau dibahas tentang cinta kepada Allah, itu artinya cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab antara cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal, kalau orang itu sudah mempunyai 3 hal tersebut,
akan merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini para ulama memahami makna ini dengan pemahaman yang dalam sekali. Orang akan menemukan manisnya keimanan kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Lah, keduanya pakai dhamir huma, tidak dikembalikan kepada Allah sendiri, kepada Rasul sendiri, tapi digabungkan dalam satu dhamir antara Allah dengan Rasulullah. Rasulullah yang mengucapkan ini. Tidak berucap Nabi Muhammad kecuali dengan wahyu. Karena apa? Memang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Yang mengaku cinta Allah tidak cinta Rasul tidak diterima. Yang mengaku cinta Rasulullah tidak cinta Allah tidak diterima. Maka di saat disebutkan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah, di situ ada cinta Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Gak akan kenal Allah, tidak akan kenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Siapapun dari kita tidak akan kenal Allah yang sesungguhnya kecuali melalui Nabi Muhammad. Maka cinta kepada Allah di sini sekaligus cinta kepada Rasulullah. Lah, bagaimana untuk membuktikan kalau kita itu cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Baik. Jadi mengikuti adalah buah daripada cinta. Yang mengaku cinta tentu harus mengikuti, yang tidak mengikuti tidak ada cinta.